Itu dia bosku, sepertinya seperti yang kita lihat ini, gorong-gorong yang ada di sebelah atas mau dipindahkan bosku ya, agar bisa digunakan untuk atau dilakukan pelebaran jalan sehingga bisa dilewati, mungkin bisa dilewati untuk kendaraan kecil bosku ya. Dan di bawah sana telah dibuka jalan untuk pengguna jalan kaki bosku, biar mereka tidak melewati dari atas, karena jalan dari atas itu terlihat sangat licin buat pengguna jalan kaki. Oke, seperti yang terlihat juga bosku, di sini alat berat dari PU telah melakukan pengorekan di ujung atau pintu masuk dari arah Tarutung bosku ya. Sepertinya ini mau membuat jalan ini atau kayak mana kita belum tahu bosku ya, tapi telah dilakukan pengerjaan. Yang kemarin itu sebenarnya 4 hari lalu saya sudah kemari, dihentikan itu karena kita melihat kalau terus dibuka pada dinding itu maka akan merangsang longsoran lebih berbahaya lagi. Jadi tujuannya bukan menghentikan inisiatif masyarakat, bukan itu tujuannya. Jadi jangan salah tafsir. Dihentikan itu, perintah menghentikan karena kita menghargai inisiatif masyarakat supaya berlalu lintas. Tapi ada faktor teknis ya, yang harus kita hindari. Longsoran dari pengkorekan pembukaan sana itu lebih berbahaya daripada inisiatif itu. Itu maksudnya. Jadi mohon dimengerti supaya di tingkat masyarakat jangan salah tafsir. Itu. Jadi kami senang masyarakat punya inisiatif, tapi pemerintah melihat ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dari segi aspek teknis, gitu ya. Jadi kalau dibuka terus, ini longsoran makin luar biasa nanti, malah membahayakan si masyarakat. Gitu. Nah itu dia maksudnya. Iya, terima kasih. Oke teman-teman, sahabatku semua, seperti itulah tanggapan daripada pemerintah Tapanuli Selatan terkait pembuatan atau perbaikan di Jalan Batu Jomba ini bosku ya. Mudah-mudahan seperti yang diungkapkan oleh pihak dari pemerintah Tapanuli Selatan tadi, semoga itu bisa membuat jalan ini lebih baik lagi bosku. Dan perlu kita himbau juga kepada para pengendara sepeda motor, semua kendaraan yang hendak melintas dari tanjakan Batu Jomba ini untuk saat ini agar tetap bersabar bosku, demi tercapainya pembuatan atau perbaikan tanjakan Batu Jomba ini untuk lebih baik lagi bosku ya. Oke bosku, hari ini saat ini kita berada di dasar dari tanjakan Batu Jomba ini, dan di bagian ujung adalah titik dasar aspal yang berada di arah Sipirok bosku ya. Dan di situ adalah jalan swadaya masyarakat, dan ini adalah ekskavator yang bekerja untuk membuat jalan untuk sepeda motor dan pengguna jalan kaki bosku ya. Dan di sana adalah arah dari Tarutung. Seperti kita lihat juga di sini terlihat tangga yang dibuat untuk pejalan kaki untuk sementara waktu bosku ya. Dan ini adalah dasar dari Batu Jomba ini bosku. Seperti kita lihat bahwa di sini juga terdapat air yang sangat besar bosku, seperti ini. Oke, kita lihat, dan dia berasal dari bawah atau dari bawah tanjakan jalan Batu Jomba ini bosku ya. Airnya sungguh sangat besar, dan kemungkinan ini adalah penyebab utama sehingga rusaknya jalan Batu Jomba itu, di mana tanjakan Batu Jomba itu bosku tidak bisa menampung debit air
tidak bisa menampung debit air sehingga terjadi longsor dan mengakibatkan jalan terputus total bosku ya. Dan ini kita berada di bawah, dan ini dulunya adalah aspal atau jalan yang sering digunakan oleh pengguna jalan saat melewati tanjakan Batu Jomba ini bosku ya. Dia berasal dari bawah jalannya bosku ya, dari bawah tanah. Nah seperti ini besarnya. Kalaupun dijadikan untuk air atau untuk digunakan oleh masyarakat, sepertinya ini bisa digunakan oleh satu kampung untuk mengairi persawahan, saking besarnya bosku ya. Oke bosku, sebelum kita melanjutkan untuk kondisi dari tanjakan Batu Jomba ini, saya memohon kepada para teman-teman, pada para pemirsa, agar saya diizinkan untuk menspilkan kejadian yang terjadi di sekitaran tanjakan Batu Jomba, seperti longsor yang terjadi di jalan dari arah Tarutung, yaitu Tapanuli Utara menuju Batu Jomba ini bosku ya, dimana juga terdapat banjir besar di sekitar 3 km dari tanjakan Batu Jomba ini bosku ya. Mari kita saksikan untuk video selanjutnya bosku, dan kita akan memulai dari titik awal. Kita mulai mengerekam bosku ya. Halo para Pak Bos, para sahabat semua, selamat datang di akun channel kita Hotang Batu Jomba bosku ya. Hari ini kita mencoba dulu menelusuri kejadian atau tanah longsor hingga banjir yang dimulai dari Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya dari Kecamatan Simangumban bosku ya. Dan kita akan mencoba menelusuri semua yang terjadi di sekitaran dua kabupaten, antara Kabupaten Tapanuli Utara hingga Kabupaten Tapanuli Selatan, yang bermula atau dimulai dari Kecamatan Simangumban Tapanuli Utara bosku ya. Seperti yang terlihat, banyak terjadi longsor di sepanjang jalan. Bahkan banjir besar terjadi di daerah Kecamatan Simangumban. Dan seperti ini adalah jalan penghubung antara Desa Simangumban Jaya menuju Desa Silosung di Kabupaten Tapanuli Utara bosku ya. Seperti terlihat, banjir hari ini yang menggenangi persawahan masyarakat mulai dari pagi atau setengah malam hingga hari ini bosku ya. Dan sedikit banyaknya udah terlihat udah pada menyurut bosku untuk air hari ini. Dan banyak kendala yang dirasakan oleh masyarakat, seperti ingin melintas dari desa satu ke desa yang lain, atau tepatnya di Desa Silosung bosku ya. Dan kita juga akan bergeser mulai dari Kecamatan Simangumban ini sampai berakhir nanti di tanjakan Batu Jomba, yang pada saat ini mengalami hancur lebur atau putus total bosku ya, dikarenakan hujan yang mengguyur mulai dari kemarin sore sampai pada subuh tadi pagi. Oke bosku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita ini, sekaligus aktifkan lonceng notifikasinya bosku ya, agar kita tetap semangat dalam memberi atau memberikan informasi terkait sekitaran jalan antara Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan, khususnya di Batu Jomba. Oke bosku, selamat menonton dan salam Hotang Batu Jomba. Ini bosku, terlihat juga daerah persawahan yang sudah digenang air atau yang terjadi banjir hari ini bosku ya.
tepatnya di Kecamatan Simangumban, bosku. Oke, kita kembali lagi dan akan bergeser ke daerah selanjutnya, bosku ya, di mana terjadi banjir besar yang mengakibatkan rumah warga juga yang ada yang terendam, bosku ya. Ini dia, bosku, banjirnya sampai ke jalan, dan ini adalah akses utama dari Kecamatan Simangumban menuju Kecamatan Purbatua, bosku ya. Seperti kita lihat, air dari Sungai Batang Toru meluap sampai jalanan ini, bosku, dan ini masih berjalan, bosku, belum ada surutnya. Dan di daerah sini sekitar 30 sampai 40 cm, bosku ya, tinggi airnya. Oke, ini dia, bosku, terlihat ini di rumah. Ini dia bekasnya bahwa air itu udah mulai surut, bosku ya. Dan di sini ada ketinggian air sekitar 30 cm, bosku. Tadi pagi naik. Dan ini sebagian rumah yang tergenang dari luapan air dari Batang Toru ini, bosku ya. Ini dia masih terlihat bekasnya dari ketinggian air, dan di sana juga ada rumah, dan kita ini hampir setinggi lutut orang dewasa. Ini dia, bosku, jembatan penghubung antara Desa Simangumban Jaya menuju Kecamatan Purbatua, bosku ya. Dan di sini banjirnya sudah sangat tinggi dan hampir ini posisinya udah surut, tapi airnya udah masih setinggi lutut orang dewasa. Dan di sana rumah juga udah mulai tergenang, bosku ya. Dan sedikit penurunan udah ada dari tadi pagi, dan itu adalah Sungai Batang Toru, tepatnya di Desa Simangumban Jaya atau Sipetang. Kita berani sampai di sini aja, bosku ya, karena kita tidak tahu kondisinya di bawah ini dalam atau tidak. Yang penting untuk saat ini kita berada dari pinggiran ini, dan kita melihat dari sini, bosku ya, bahwa luapan air itu sungguh sangat besar untuk hari ini. Dan hari ini sekitar jam 11.26 hari Jumat, bosku ya. Oke. Oke, Pak, ini terkait banjirnya, Pak. Ini dimulai dari sejak kapan ini, Pak? Setengah dua. Setengah dua malam. Iya.
Oke, jadi diperkirakan untuk ketinggian debit airnya sampai berapa tinggi itu, Pak? Oke, sekitar 25 cm, Pak ya. Nah, ini terjadi kalau misalnya untuk banjir ini, Pak, apakah ini tahunan atau terkadang-kadang atau kayak mana, Pak? Biasanya banjir yang terjadi di daerah ini, Pak? Iya, sekitar sekali 5 tahun. Sekali 5 tahun, Pak ya. Oke, Pak. Ini untuk harapannya, Pak, untuk masalah banjir ini apa permintaannya untuk pihak terkait, misalnya untuk pembagian air atau kayak mana, gimana nih, Pak? Untuk bantuan. Oke, Pak. Jadi kalau misalnya harapan dari orang Bapak agar pemerintah memperhatikan situasi ini dan semoga untuk bantuan dan yang terdampak banjir hari ini agar diperhatikan, gitu ya, Pak ya? Oke, Pak. Oke, Pak, terima kasih atas bincang-bincangnya, Pak ya. Oke, terima kasih. Oke, begitu teman-teman, para sahabat, terkait yang kita wawancarai itu adalah penghuni dari rumah ini, bosku, yang terdampak banjir dari Sungai Batang Toru ini, bosku ya. Besar harapannya untuk bantuan atau partisipasi daripada pemerintah diharapkan untuk masalah ini, bosku. Oke, terima kasih. Oke, bosku, seperti yang terlihat juga di sini kita berada tepatnya di Sipetang, bosku ya. Dan ini adalah persawahan di daerah Sipetang atau tepatnya Manopas, bosku ya. Seperti yang kita lihat, banjir besar telah menutupi semua area di lokasi ini, bosku ya. Sepertinya airnya di sana masih terlihat deras, bosku. Dan untuk airnya itu sudah sangat melebar sampai semua sawah di sini tertutupi oleh air, bosku ya. Dan harapannya mudah-mudahan air ini atau banjir ini cepat menyurut, bosku ya, atau agar tanah ataupun padi atau lokasi sawah ini tidak jadi rusak, bosku ya. Seperti kita lihat ya, seperti yang dibilang kawan-kawan tadi, kalau ini banjir yang sering terjadi ini sekitar 1 kali 1 tahun, bosku ya. Dan diperkirakan setelah banjirnya selesai dan akan meninggalkan pasir dan menutupi semua area persawahan, bosku ya. Oke, ini dia lokasinya, bosku, atau gambaran untuk hari ini, untuk banjir hari ini. Sekarang sekitar jam 12 dan airnya sudah sedikit menurun, bosku, atau sudah sedikit menyurut, dan mudah-mudahan ini cepat berlalu untuk banjirnya, bosku. Oke, bosku, sekarang kita berada di perbatasan antara Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan, bosku ya, dan sebentar lagi menuju Batu Jomba, bosku. Oke, bosku, ini adalah Sungai Simajambu. Sungai ini biasanya enggak terlalu besar, bosku ya. Dan alirannya ini kembali lagi ke Sungai Batang Toru tadi yang meluap, yang di daerah sebelumnya yang kita videokan tadi, bosku ya. Dan ini adalah jembatan penghubung antara Kabupaten Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan. Kebetulan di daerah ini adalah daerah perbatasannya, bosku ya. Dan
arah dari ujung sana itu adalah Tapanuli Utara, dan setelah selesai jembatan ini akan memasuki wilayah Tapanuli Selatan, yaitu salah satunya daerah Batu Jomba bosku ya. Dan kita akan sampai nanti di Batu Jomba dan akan memvideokan atau memberikan informasi terkait putusnya jalan tanjakan Batu Jomba yang hari ini terjadi bosku ya. Oke bosku, kita kembali ingatkan kalau video ini memang sengaja kita percepat bosku ya, dan agar kita bisa cepat sampai di Batu Jomba bosku. Oke bosku, seperti terlihat juga di daerah sini atau tepatnya di Kecamatan Luat Lombang, Tapanuli Selatan bosku ya. Ini di daerah Roda Baru sedang terjadi atau pohon tumbang dari atas sana sehingga mengakibatkan PLN atau tali atau tiang listrik roboh, dan lampu di sekitar Tapanuli Selatan ini khususnya di desa Luat Lombang putus total bosku ya. Seperti ini yang kita lihat, ini telah menutupi sebagian atau seluruhnya sebelum dikerjakan oleh masyarakat untuk membuka sedikit jalan. Ini dia bosku posisinya. Oke, ini yang diakibatkan dari hujan yang diguyur dari semalam sore bosku ya, sehingga pohonnya tumbang dan mengenai kabel PLN atau tiang listrik hingga roboh sampai terlihat seperti ini bosku ya. Oke bosku, kita akan melanjutkan perjalanan kita, dan saat ini kita tepat berada di daerah Huta Imbaru ataupun desa Luat Lombang bosku ya. Dan seperti yang terlihat di depan kita ini ada satu unit truk yang melaju di depan kita, dan itu bukan melewati Batu Jomba. Mereka hanya ingin pergi atau tujuannya ke PLTA yang ada di desa Luat Lombang ini, atau PLTA Batang Toru atau Simarboru bosku ya. Up. Oke, hati-hati bang. Ini lokasinya di daerah Sihoru-horu bosku ya. Posisinya sebelum Batu Jomba. Oke, hati-hati bang. Apa na murado nih kok? Oh itu, oh isa doto. Oke, hati-hati. Oke, selamat sampai tujuan. Otang Batu Jomba. Oke bosku, terlihat juga derasnya air di daerah Sihoru-horu ini, dan terlihat juga sangat keruh bosku ya. Ini diakibatkan karena hujan itu sangat lebat di daerah sini bosku ya. Ini tepatnya di jembatan Sihoru-horu di daerah Tapanuli Selatan. Oke bosku, kita lihat ini dia jalannya sampai berlumpur, dan itu adalah menuju Batu Jomba. Kita OTW ke Batu Jomba hari ini. Oke. Dan kita sudah berada di tepat di simpang PLTA bosku ya.
Oke bosku, akhirnya kita sampai juga di tanjakan Batu Jomba ini bosku ya. Dan ini adalah awal atau pintu masuk tanjakan Batu Jomba, yang merupakan jalan nasional yang telah putus dan tidak bisa dilalui lagi bosku ya. Sebelum kita ke arah atas, ada baiknya kita spill dulu jalan baru swadaya masyarakat ini bosku ya. Ini adalah pintu masuk dari jalan baru swadaya masyarakat, dan ini adalah jalan dari arah Tarutung menuju arah Sipirok. Sipirok di daerah sana bosku ya. Dan ini adalah pintu masuknya yang telah ditutup dan tidak dilanjutkan lagi oleh pemerintah. Nah, seperti yang kita lihat ini, tanjakan Batu Jomba ini sempat ditutup untuk kendaraan roda 6 ke atas dan maksimal mobil roda 4 yang tonasenya tidak lebih dari 2 ton bosku ya. Alasan utama mereka menghentikan itu untuk memperbaiki tanjakan Batu Jomba ini agar bisa lebih baik lagi bosku ya. Tapi hujan semalam, sekarang hari Jumat bosku ya, di tanggal 7 atau 8 atau tanggal 6 ya, pokoknya ini bulan Oktober bosku, tepatnya hari Jumat. Dan semalam sekitar jam 2 dini hari terjadi longsor besar yang mengakibatkan runtuhnya tanjakan Batu Jomba ini, dan sampai saat ini seperti yang kita lihat sudah tidak layak lagi disebut jalan nasional bosku ya. Oke bosku, kita akan coba berjalan ke arah atas dan akan memperlihatkan situasi dari tanjakan Batu Jomba ini. Oke, ini dia bosku lokasinya atau tanjakan Batu Jomba ini. Dulunya ini adalah jalan mulai dari sini bosku ya. Yang putus total itu dimulai dari ini sampai ke arah sana bosku ya, di sana. Jadi seperti yang kita lihat itu, tanjakan ini sudah tidak menyisakan jalan lagi atau jalan nasional sebelumnya bosku ya. Seperti yang kita lihat itu dari samping sana adalah sisi dari jalan baru swadaya masyarakat itu bosku ya. Dan runtuhnya tanjakan ini seperti ini bosku ya. Diperkirakan kedalamannya kalau diukur dari atas sekitar 5 atau 6 meter bosku, yang amblas sampai ke bawah. Dan kayu yang ada di sebelah kanan kita ini dulunya berada di sekitar sini bosku, di sekitar sini. Dan sekarang tanah itu sedang bergeser atau sudah bergeser ke arah bawah, dan mengakibatkan ujung dari kayu itu sampai di ujung sana bosku ya. Tepat di ujung sana itu adalah sungai atau aliran air yang mengikis jalan tanjakan Batu Jomba ini bosku ya. Dan ini dia posisinya. Oke bosku, ini dia. Sebetulnya ini dikerjakan beberapa hari sebelumnya untuk membuat letak dari tempat drainasenya bosku ya. Seperti ini jalannya bosku, dan tanjakannya pun sudah nggak ada lagi. Dan ini sedang dirundingkan atau kita tidak tahu lagi, soalnya yang bagian daripada PUPR tidak ada terlihat satupun bosku ya. Tapi seperti yang diketahui, mudah-mudahan lebih baik untuk ke depan. Dan di sini kita lihat aliran air sudah mulai masuk di jalan atau di samping jalan yang longsor ini bosku ya. Kalau begini ceritanya, sebentar lagi ini akan mengalami atau
rusak lagi bosku, soalnya air sudah pada mengalir di sekitaran sini bosku ya. Oke bosku, ini dia dari arah atas, dan ini posisi kita berada di ujung tanjakan ini. Seperti yang terlihat itu bosku, rusaknya jalan Batu Jomba itu sudah tidak layak lagi. Dan di jalan baru juga terjadi longsor besar bosku ya, yang telah menutup seluruh badan jalan yang dibuka bosku ya dari swadaya masyarakat. Ini dia posisinya. Oke bosku, kita tetap mencoba untuk memberikan informasi yang terbaik di khususnya dari tanjakan Batu Jomba ini bosku ya. Dan seperti terlihat di sini air pada keluar semua dari bawah gunung atau bawah tanah bosku ya, sehingga mengakibatkan ini salah satunya, sehingga tanah atau tanjakan Batu Jomba tidak bisa menahan debit air yang sudah mengalir ke dalam tanah atau dalam bawah jalan bosku ya. Dan kita akan menuju ke sana. Di sana terlihat satu unit truk terbalik bosku ya, dan kita akan OTW ke sana. Oke bosku, seperti yang terlihat juga ini adalah penghujung dari jalan Batu Jomba ini, dan di sini pun terlihat longsor di bahu jalan dan hampir aspalnya itu jatuh ke bawah bosku ya. Dan telah terjadi juga longsor di area sini seperti yang kita lihat, sehingga tanah atau penahan jalan aspal ini tidak ada lagi bosku, dan lebar jalan yang tersisa sekitar 1,8 atau 2 meter lagi bosku ya. Ini dia posisinya, dan penurunannya sangat drastis bosku, sekitar 30 cm. 30 cm. Kalaupun ada mobil muatan berat tidak akan bisa melewati jalanan ini bosku ya. Nah, ini dia sampingnya atau tanah longsor penahannya itu sudah jatuh ke bawah sana bosku ya. Oke, seperti terlihat juga seperti yang kita bilang tadi, di sini ada truk terbalik. Ini muatan dari sertu atau batu kerikil bosku ya. Nah, ini dia, dan menghantam satu tiang listrik. Tapi ada sebagian yang bilang teman-teman bahwa terbaliknya mobil ini dikarenakan saat menurunkan muatannya ini bosku, sehingga dia tidak bisa menahan keseimbangan dan akhirnya terbalik dia bosku ya. Tapi untuk pastinya kita tidak tahu, karena kita tadi bertanya kepada teman-teman yang lebih dulu sampai di sini bosku ya. Ini dia posisinya. Oke bosku, di sini seperti terlihat pemerintah dari Tapanuli Selatan telah sampai atau telah datang ke lokasi Batu Jomba bosku ya. Itu mereka iring-iringan. Dan kita lihat atau kita dengarkan dulu nanti apa tanggapan atau solusi dari tanjakan Batu Jomba ini bosku ya. Itu dia yang menggunakan jas hujan warna oranye.
Ini kan sudah ada dasarnya itu. Berarti itu ada di sini kan. Untuk anak sekolah sama sepeda motor. Tadi beliau tadi katakan sudah obat bronjongnya. Itu rocok ya. Boleh Pak, saya kasih saran Pak ya. Kalau Bapak ingin masuk ke PLTR sana, itu harus banyak batu yang bekas terowongan boom. Jadi kalau itu mungkin kemari Snow Hydro bersedia memberikan batunya, tapi katanya PU tidak boleh, PUD tidak boleh, gitu-gitu, simpang siur. Jadi kalau ini Pak Rasid, Bapak mau menerima batu dari Snow Hydro, 2 hari ini langsung bisa dilewati. Oke, Cong. Langsung ditimbun, digiling, disorong gitu. Cocok. Batu yang dari sana itu langsung jalan bisa dipakai. Itu dulu bosku masyarakat ya. Yang ditimbun Pak, langsung dilewati bisa. Tinggal ke kebijakan Bapak pergi ke sana, Pak, tumbang batunya itu. Howo itu ratusan di situ. Langsung ini bisa besok pagi ini bisa langsung dilewati. Betul. Hidup masyarakat. Ya nanti kita sudah mendapat informasi dari beliau. Tapi karena ini jalan nasional, kita secepatnya karena kita sudah membentuk tim gerak cepat sejak tadi pagi. Dalam ada struktur timnya, nanti ada yang mengerjakan di sini, ada yang berangkat ke Medan. Termasuk masukan dari Bapak ini menjadi bahan juga bagi kita untuk bagaimana regulasinya dengan tidak cepatnya itu Pak. Terima kasih Pak ya, Siap. informasinya tadi ya. Sangat banyak batu di Ya. sana Pak yang Ya. bisa langsung dia kalau batu pecahan itu sambil bertinding dia Ya. air ini lolos dia dari Ya. sela-sela batu-batu Ya. pecahan bom dari terowongan itu Pak. Tadi kata beliau yang memimpin ini sekarang ini sedang mau di cocok. Nanti informasi dari Bapak berguna sekali. Nanti tim ini bekerja terus dari tadi pagi. Ada yang akan ke Medan, ada yang menang dengan ini. Kita juga koordinasi dengan TNI dan Polri. Kebetulan Pak Kapolres lagi ada penugasan di Jakarta, begitu juga dengan Pak Dandim. Tapi komunikasi tetap terus dilakukan. Sebenarnya 4 hari lalu saya sudah dengan tim sudah kemari. Sudah ada feeling juga ya malam itu ya. Nah ternyata terjadilah hari ini, tapi bukan berarti itu semua sudah kita prediksikan dengan jajaran, sehingga kita memang menghimbau untuk itu. Mudah-mudahan terima kasih informasinya Pak. Nanti Siap, kita terus bekerja Mohon dengan semua secepatnya tim. ya Pak ya. Ya Pak ya. Terima kasih informasi tadi Pak. Iya Pak. Ya. Ada lagi? Ya ini kita dari yang menangani saat ini dengan Bapak Kepolisian sudah mengamankan daerah sini. Kemudian ini ada jalan kecil karena apapun ceritanya antar penduduk yang di sebelah di sana dengan sebelah sini harus tetap berhubung. Ada anak sekolah, juga ada sepeda motor. Seperti himbauan-himbauan kami sebelumnya bahwa untuk bus, truk dan sebagainya, ya apalagi mobil-mobil pribadi tidak direkomendasikan lagi dari sini karena pada 4 hari lalu, 3 hari lalu masih ada juga pribadi yang membandel lewat di sini maupun bus-bus kecil ya Pak ya. Padahal pihak kepolisian sudah menganjurkan. Jadi utamakan keselamatan. Karena yang terjadi longsoran akibat hujan deras ini bukan hanya di Batu Jomba, tetapi 1 kilometer ke belakang dan 1 kilometer ke depan juga menjadi perhatian untuk hati-hati. Saya kira demikian yang kami himbau. Semoga pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dan seluruh bisa bekerja sama secepatnya untuk mengatasi ini, terutama untuk penduduk kita yang di sini. Ya, demikian ya. Jadi begini Pak kan, Ya. ini kan pihak kepolisian dari Kabupaten Selatan Pak ya, menghimbau agar mobil harus mencari jalan alternatif, gitu kan? Ya, alternatif. Nah, dan saat ini kita lihat beritanya ada di daerah Pangaribuan Pak. Ya, Jalannya kan terjadi longsor. ya. Artinya kan Makanya itu kan masuk daripada wilayah Kabupaten Selatan Pak. Ya, Seperti apa tanggapan Bapak terhadap jalan itu Pak? Karena kenapa? Selain lewat dari Batu Jomba, mereka lewat dari sana Pak. Seperti itu. ya. Tentu jalan itu adalah jalan alternatif. Ada lintasan yang melalui Pangaribuan,
ada juga yang bagi dari Sidimpuan mau ke Medan, wilayah Sibolga. Semua wilayah itu mempunyai kerawanan di musim hujan yang sangat lebat ini. Tetap formatnya kehati-hatian. Jadi bukan hanya di jalur lintas Sumatera, di semua peralihan jalan juga hati-hati. Karena memang ini musim hujan yang sangat luar biasa. Dan imbauan dari polisi sudah benar dan sudah bukan hanya sekarang, sudah berminggu-minggu Pak ya, sudah dihimbau demikian. Pak, ada satu lagi Pak, saya ingin kacamata daripada Sumatera Barat ya. Ini Ya. kan baru kejadian di Lembah Anai longsor besar-besar. Ya. Saya lihat di situ itu banyak memang dikerahkan betul lah. Nah, jadi bagaimana Pak kalau kita buat seperti itu di sini Batu Jombang? Apanya yang dikerahkan itu? Pak? Seperti yang cara pengerjaan di apa namanya? Di Lembah Anai. Oh iya. Cepat begitu Pak. Tahun 2022 di waktu itu ini sudah pernah diaspal. 2022 ya. Nah, kemudian ini sekarang 2024, berarti sekitar 2 tahun setengah lalu. Memang kondisinya ini patahan Sumatera dan kemudian 2003 juga ada pemadatan Pak ya. Ada pemadatan. Dan sekarang ini. Jadi pihak pemerintah dan TNI Polri sebenarnya sudah terus bekerja dan ditambah lagi kondisi cuaca musim hujan seperti ini. Itu jadi terkait dengan mereplikasi teknologi yang ada di Sumatera Barat tentu menjadi pertimbangan, tapi itu semua jelas ada faktor-faktor pembiayaan, bagaimana kesamaan situasi dan lain-lainnya. Tapi yang jelas hampir setiap tahun ini menjadi perhatian lah dari pemerintah. Dan hari ini puncaknya adalah sudah ambles semuanya, tentu seperti yang saya katakan tadi, TNI, Polri, pemerintah daerah, provinsi dan pusat terus bekerja. Tetapi ya begini, karena faktor cuaca yang menyebabkan tanah longsor, ini tebingnya longsor dan ini juga longsor, dan memang ini Batu Jomba patahan Sumatera. Jadi gini Pak, kan itu tadi kan ada masukan dan saran daripada masyarakat. Iya. Kita pengguna jalan Pak. Bahwasanya ada potensi yang bisa menolong kita untuk memperbaiki jalan secara cepat gitu Pak ya. Katanya ada batu besar di PLT ya. Jadi kan PLT ini kan berada di wilayah Kabupaten Tambun Selatan. Ya. Artinya kan ada potensi yang bisa pemerintah untuk mendorong itu Pak. Seperti apa Pak aksi yang harus kita lakukan secepatnya? Dari Karena dulu potensi yang tadi. semua perusahaan di Tapsil ini sudah membantu pemerintah dan masyarakat dari dulu. Nah, dari Ini dulu. terkait tanjakan Batu Ya Jomba loh Pak. sebentar saya jawab. Dari dulu, dari sebelum mereka Pak. Tapi dalam konteks ini tentu tinggal walaupun tanggap darurat cepatnya itu harus dilakukan. Nah, informasi dari Pak Napi Tupulu tadi itu adalah informasi yang berguna, gitu. Nah, saya pikir itu jawabannya untuk membantu saran dan informasi membantu tim ini bekerja. Itu tanggapannya. Terima kasih banyak. Ya. Tidak ya. Tindakan daripada pihak pemerintah dan masyarakat. Ada lagi? Semoga Ya. mereka ini akan baik ke depannya. Ini yang dibuat itu geogrid namanya. Geogrid. Geogrid itu membuat tarikan antar tanah. Jadi tulangan tanah kalau bahasa kerennya. Tulangan tanah geogrid. Jadi yang menahan kendaraan itu bukan tanah di bawahnya tapi datarannya dan horizontalnya. Horizontalnya yang nahan. Menahan karena dia macam tikar. Jadi macam kita kan kalau ada tikar dibentang gini dimasukkan orang tapi tikarnya ini kan itu narik. Narik dia bukan hanya nahan gini aja. Geogrid itu pernah dipakai di sini. Tapi tujuannya bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah durasi waktu dia. Karena memang ini ada memang turunan terus menerus, ada sisa semakin. Makanya kalau memang untuk ini opsi finalnya memang opsi relokasi. Karena ini pasti akan pasti ya akan terus-terusan seperti ini. Dan ini akan tidak pindah dari di sini mungkin nanti 2 tahun lagi tidak. Relokasi dia benar, cuman masalah sekarang kalau relokasi dilakukan ini mau diapain? Maka ini hanya bisa dilakukan adalah melakukan tindakan yang sifatnya Ini sekda ya ngomong bosku. saran juga kalau misalnya dia tidak boleh itu akan bebas, akan padat. Karena dulu banyak makannya.
lagi di atas itu. Jadi ini kerja untuk memperlebar itu ya, memperlebar jalan akses ya. Oke. Terima kasih lah Pak. Pembersihan dulu ya. Warga. Bersihkan di atas untuk warga sebenarnya ya. Karena anak-anak sekolah dari sana mau kemari, mau sekolah. Dari sini juga mau pulang sekolah ke sana. Itu pelebaran atau membersihkan yang atas ini? Oh, supaya landai dia ke atas. Di dalam udah landai ya. Dengan Bapak ini siapa nanti? Pak Kabel PD. Tanggap dulu tepatnya. Kalau koordinasinya berdua ya Pak, Ya, PU. kalau BPBD kan sedang Ya. kalau oke, sudah kita bantu dari Ini Bapak ini mau lapor ke pimpinannya, supaya cepat ini dibersihkan. Saya tadi Oke bosku, seperti itu tadi tanggapan yang kita dengarkan dari pejabat Tapanuli Selatan, yaitu PJ Bupati, Sekda, dan juga dari pihak-pihak lain yang ikut dalam pembuatan atau pengerjakan tanjakan Batu Jombak ini bosku ya. Besar harapan kita agar tanjakan Batu Jombak ini bisa lebih bagus lagi bosku. Oke, selamat menonton dan terima kasih banyak bosku.